Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, selamat Waalaikumsalam Bu, pagi. selamat pagi. Alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat tanpa halangan apapun ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang bersedia memimpin doa? Saya Bu, tapi mohon maaf ya Bu, saya tidak menyalakan kamera saya dikarenakan ini saya lagi itu Bu, susah sinyal Bu. Iya, nggak apa-apa, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah kenal dengan Ibu? Belum Bu. Belum Bu. Lalu, apakah kalian sudah saling kenal? Ada yang kenal, ada yang tidak Bu. Iya Bu, sama Bu, ada yang kenal juga ada yang tidak Bu. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kita perkenalan diri ya, supaya bisa saling mengingat nama teman-teman di sini. Perkenalan, silakan menyebutkan namanya masing-masing ya. Ya Bu. Sebelumnya, Oke saya Bu. akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Afifa Sofyana Rahma, biasa dipanggil Bu Ipe. Baik, bisa dilanjut dengan Mbak Kerudung Coklat. Perkenalkan, nama saya Mia Fadila Fasurina. Biasanya saya dipanggil Mia. Oke, Perkenalkan, nama saya Deno Putri Ayu Jingga, biasa dipanggil Jingga. oke. Dan nama saya Cindy Devi Anissa Azari, bisa dipanggil Cindy. Baiklah, sekarang kita sudah saling kenal ya. Sekarang kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelumnya, sudah tahu apa itu konseling kelompok atau ada yang sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum Belum Bu. Bu. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pertanyaan kalian semakin jauh, Ibu akan jelaskan apa itu konseling kelompok. Tapi sebelumnya, tadi sudah bagus apa yang dikatakan. Di konseling kelompok adalah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yang mana di dalam itu terdapat pimpin pemimpin anggota kelompok dan anggota kelompok. Di sini, Ibu sebagai pimpinan kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Di dalam konseling kelompok ini, nanti kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Jadi, kalian masing-masing diharapkan untuk menyampaikan permasalahan yang saat ini sedang dialami. Oke, bisa dimengerti? Mengerti Bu. Bu. Bagus. Dan ada lagi, di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan yang disebut dengan asas di dalam konseling. Yang pertama, kerahasiaan, yaitu kalian diharapkan bisa menjaga rahasia di dalam forum ini, rahasia masing-masing anggota. Yang kedua, keterbukaan. Kalian dianjurkan untuk saling terbuka satu sama lain agar bisa memberikan pendapat dan ide-ide. Yang ketiga, kegiatan, yaitu kalian diharapkan mampu secara aktif mengikuti kegiatan konseling. Yang keempat, kenormatifan, yaitu kegiatan ini berlangsung, kalian diharapkan tidak diperbolehkan untuk berdiskusi berpasang-pasangan atau membuat diskusi di dalam diskusi atau memotong pembicaraan.
Sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, Jadi kita nanti menyampaikan permasalahan kita masing-masing ya, Bu. iya benar sekali. Permasalahan kalianlah yang akan kita bahas dalam konseling kelompok ini. Oleh karena itu, kalian diharapkan benar-benar bisa menjaga rahasia mengenai apa-apa saja yang kita bicarakan terkait permasalahan nanti. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Kalau begitu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai konseling kelompok. Jadi, apakah kalian sudah siap melakukan kegiatan selanjutnya? Siap. Siap, Bu. Baiklah, kalau begitu kita akan memasuki kegiatan di mana masing-masing dari kalian akan menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami saat ini. Dan nanti akan kita sepakati masalah siapa yang terlebih dahulu kita bahas, yang mana permasalahan itu benar-benar harus diselesaikan dengan segera mendesak. Sudah bisa mulai? Bisa, Bu. Kalau begitu, Bisa, Bu. siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Kalau begitu, siapa yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, Saya itu punya masalah dalam mengatur waktu, Bu. Sehingga saya selalu mengerjakan tugas pada malam sebelum besok dikumpulkan. jadi Cindy memakai SKS ya, atau sistem kebut semalam. Baik, yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya punya masalah dengan keuangan, Bu. Jadi saya itu sulit mengatur uang yang diberikan orang tua saya, Bu. Jadi saya agak boros gitu loh, Bu. Untuk Mbak Mia? Saya ada masalah dengan keluarga, Bu. Jadi saya merasa tidak bersemangat untuk sekolah. Baiklah, semuanya yang menyampaikan permasalahan, menurut kalian permasalahan siapa yang benar-benar butuh kita selesaikan? Permasalahannya itu loh, Bu. Mia, Mbak Mia. Masalahnya, Bu. Ya, baik. Dua orang menyetujui ya, kalau gitu kita selesaikan masalah Mbak Mia. Yang mana sudah ia katakan sebelumnya bahwa ia mempunyai masalah keluarga, sekarang kembali kepada Mbak Mia. Bisa diceritakan bagaimana permasalahannya kepada teman-teman? Ya, Bu. Jadi begini, Bu. Orang tua saya itu selalu bertengkar di rumah. Dan itu sudah terjadi sejak saya SMP. Ayah saya diduga berselingkuh dan hal itulah yang membuat mereka selalu bertengkar. Saya sedih, Bu. Sampai pernah pada waktu itu mereka akan bercerai. Saya memang tidak tahu persis bagaimana sebenarnya masalah itu bisa terjadi. Yang saya tahu, saya selalu menyaksikan pertengkaran mereka. Saya merasa mereka terlalu egois memikirkan urusan mereka sendiri. Padahal mereka punya anak yang seharusnya diurus dan dididik dengan baik. Saya tidak tahu harus bagaimana dan saya benar-benar merasa untuk apa saya hidup dan sekolah. Berpikir keras seperti saat ini apabila saya akan kehilangan mereka. Iya, Mia. Ibu mengerti, Ibu paham sekali apa yang dirasakan Mia, karena permasalahan Mia adalah permasalahan keluarga yang membuat sedih. Apakah teman-teman, apakah dengan teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapat? Saya, Bu. Ya, silakan. Apakah Mbak Mia yang lakukan pada saat menyaksikan orang tua Mbak Mia bertengkar? Saya lakukan adalah diam. Dan saya menangis di dalam kamar, bahkan saya tidak mau melakukan hal apapun. Dan saya hanya diam dan menangis di dalam kamar. Lalu apakah Mbak Mia pernah mencoba mencari tahu alasan sebenarnya kenapa orang tua Mbak Mia ini selalu bertengkar? Yang saya ingat pertama kali itu karena ayah saya dituduh selingkuh, tapi ternyata sering berjalannya waktu bahwa apa yang dituduh itu tidak benar.
Lalu bertengkar lagi, dan pada saat bertengkar itu, masalah yang pernah menjadi perdebatan itu dibahas lagi. Kadang masalah keuangan juga menjadi masalah mereka menjadi bertengkar. Ya, tadi sudah jelas ya bahwa permasalahan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman. Kemudian keuangan dan selalu membahas permasalahan yang sudah berlalu-lalu. Ya, lalu apakah Mia pernah mencoba untuk mengingatkan mereka tidak? Tidak, Bu, tapi tetap saja mereka selalu seperti itu. Sampai rasanya saya mau mati saja kalau saya terus berhadapan dengan orang-orang seperti mereka. Baik, kalau begitu kepada teman-teman yang lain, apakah ada solusi dan jalan terbaik untuk Mia lakukan supaya hubungan orang tua ini bisa membaik dan tidak mengganggu sekolahnya? Saya, Bu, Ya, silakan. menurut saya, dengan berbicara secara baik-baik kepada orang tua Mbak Mia tentang apa yang Mbak Mia rasakan apabila mereka selalu bertengkar. Eh, Kalau menurut saya, Bu, ada baiknya lebih sering berkumpul dengan keluarga, walaupun hanya sekedar menonton TV atau berbincang-bincang. Karena menurut saya hal itu bisa menghangatkan suasana di dalam keluarga, Bu. Kemudian, menurut saya itu agar Mbak In dan kemudian menurut saya itu agar Mbak Mia tidak malas untuk sekolah karena permasalahan dari keluarganya, sebaiknya Mbak Mia sering ajak teman untuk belajar di rumah Mbak Mia. Karena dengan begitu orang tua Mbak Mia tidak akan mungkin bertengkar di hadapan teman-teman Mbak Mia. Ya, seperti meramaikan suasana di rumah. Saya, Bu, juga ada tambahan pendapat. Ya, Menurut silakan. saya, juga keluarga Mbak Mia itu juga harus melakukan liburan akhir pekan, Bu. Jadi kan kalau liburan itu bisa membuat keluarga menghilangkan pikiran stres dan yang lainnya. Ya, ya, Mbak Jingga tadi menambahkan yaitu dengan liburan ya. Lalu kepada Mbak Nia, apakah saran yang diberikan oleh teman-teman sudah pernah dilakukan atau bisa dilakukan nantinya? Iya, Bu, memang saya belum pernah mencoba saran-saran dari teman. Yang saya lakukan hanya diam dan marah terhadap diri sendiri apabila mereka bertengkar. Mungkin saya bisa mencoba saran-saran yang sudah diberikan. Lalu dari beberapa solusi yang sudah teman-teman tadi sebutkan, mana yang kira-kira bisa segera Nia lakukan agar Nia tidak perlu sedih dan tidak dan lebih bersemangat lagi untuk ke sekolah. Mungkin saya akan mencari saran dari Mbak Cindy. Ya, Karena saya pikir itu harus saya lakukan terlebih dahulu, baru setelah itu saran-saran yang lain mungkin bisa saya lakukan. baiklah kalau begitu. Keputusan yang Nia ambil, Ibu dan teman-teman di sini berharap semoga masalah yang dialami oleh Nia cepat selesai ya dan tidak perlu lagi berkelanjutan. Semoga keluarga Mia selalu damai, tentram, dan harmoni. Dan Mia tidak perlu lagi malas ataupun tidak bersemangat ke sekolah ya. Iya, Bu. Ya, berterima kasih untuk Ibu dan teman-teman karena sudah mau membantu menyelesaikan permasalahannya. Baik, jadi tadi sudah kita bahas permasalahan Mia yang mana hubungan keluarga ini tidak baik dan tadi sudah kita temukan penyebabnya yaitu karena ada kesalahpahaman masalah keuangan selalu mengungkit permasalahan yang lalu dan Mia sudah bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan dari beberapa saran-saran temannya ya. Dan kalau menurut ibu, itulah namanya kehidupan. Suatu keluarga pasti di dalamnya terdapat berbagai masalah. Namun tergantung kita, bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Jangan sampai masalah yang datang itu menyebabkan perpecahan di dalam suatu keluarga. Dan ibu berharap apabila di antara kalian yang memiliki masalah yang seperti dialami oleh Nia, kalian mampu mengatasi atau paling tidak mampu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada.
Baik, Ibu rasa kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini kita cukupkan sekian ya. Namun Ibu tutup ingin tahu bagaimana perasaan kalian. Apa kalian dapat dari kegiatan konseling kelompok kita kali ini? Ayo, siapa yang ingin mengutarakannya? Saya Bu, kalau saya merasa konseling kelompok ini penting karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu berat, kita jadi bisa berpikir terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalahnya dengan saran-saran yang diberikan oleh teman-teman yang sebelumnya tidak terpikir oleh kita, Bu. Wah, bagus sekali ya Mbak Cindy. Bagaimana dengan yang lain? Ya Bu, saya juga setuju dengan Mbak Cindy. Saya juga bisa percaya diri mengatakan apa yang ingin saya katakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Wah, bagus sekali ya. Baiklah, kita cukupkan saja ya kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah bisa mengikuti kegiatan konseling kelompok kita. Kita tutup dengan doa ya, masing-masing dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cukup sekian Amin. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.